Perenggu. Biasanya bebiak muda penggerak wisata di kampung-kampung kenal banget kan belau. Kita kelakar kan Kak Mulyani. Nah, tapi usaha semua kita kelakar kita ke bagian selatan sekarang. Ada wisata di Pulau Seliu, ada wisata di Padang Kandis, ada wisata di Tanjung Rusak, banyak lagi wisata-wisata lain. Tapi no ada pengelolanya di 3 tempat itu cukup dikenal dari Kak Mulyani. Belau nih dulu bisa mengelola tempat wisata juga di luar Kak Mulyani. Nah, apa namanya, resort deh, hotel ya. Nah, siapa sebenarnya perbandingan antara yang di luar dengan yang ada di Blitung? Desa wisata itu kan aku baru masuk ke desa wisata tuh istilahnya setelah aku resign dari hotel. Hotel di Dan terakhir aku di Tanjung Lesung, Pandeglang. Desa wisata ini kan yang kita jual itu kan jasa, ya kan? Tidak semata-mata apa namanya destinasi. Yeah. Kebanyakan kan mereka guest contact gitu loh, ya kan? Wisatawan ini Guest contact itu dalam arti berhubungan langsung dengan teman-teman pelaku ini, dengan kawan-kawan di desa. Untuk mengembangkan desa wisata itu memang tidak bisa di-compare dengan jauh, ya kan? Karena apa? Proses pemahaman itu yang membutuhkan waktu. Artinya lain lubuk lain ikan. Ya, tidak semua orang bisa memahami, gitu loh. Jadi Ikam sendiri selain perlu pemahaman tempat, destinasi, Ikam juga perlu melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat dulu gitu ya. Kalau dari 3 disebutkan tadi, Padang Kandis, Seliu, Tanjung Rusak, ada juga perbedaan? Tetap ada, karena kan masing-masing desa itu dia punya karakter sendiri-sendiri toh. Ya kan, contoh misalnya kita ke Seliu, di Tanjung Rusak tidak ada orang ngemping, iya. Iya, secara tradisi berbeda tetap gitu kan. Nah, apa namanya, rumah-rumah tua di Tanjung Rusak tidak ada bentuk fisiknya. Di Seliu ada masih. Nah, gitu loh. Kalau apa namanya, daya tarik alamnya juga tetap berbeda. Padang Kandis kan dia lebih ke adventure, orang berpetualang. Jadi orang misalnya mendaki Batu Baginda, dan itu segmennya kan tersendiri. Dari tradisi, kondisi alam, kita bisa menentukan minat wisatawannya ke arah mana. Jadi masing-masing desa itu tidak bisa kita hantam promo. Kita harus lihat destinasi ini apa sih dia keunggulannya. Oh, kayak Batu Baginda, dia kan hanya bisa ngejual apa, orang trekking katakan, naikin gunung. Nah, kalau dia masuk ke Pulau Seliu, dia mungkin bisa menikmati kearifan lokalnya Pulau Seliu. Dia mulai datang, udah mulai ngeliat orang apa namanya, ngejalin memperbaiki, gitu kan. Udah mulai lihat umak-umak, kadang-kadang mereka ngobrol di tepi-tepi situ sambil adu mengkutuan gitu kan. Nah, terus kalau lagi musim mangga, orang jualan mangga di situ. Artinya di Seliu ini sosial atraksinya lebih kuat ya. Atraksi sosialnya lebih kuat. Soal
produk-produk kuliner itu menyusul kemudian. Ya. Tapi yang terpenting kita yang paling menonjol itu ada sosial. Sosial masyarakat itu sendiri. Jadi keseharian mereka itu masih bisa kita jual. Kan itu termasuk atraksi jadinya kan dari wisatawan itu. Kalau Tanjung Rusa kalau di daratan gitu kan masyarakatnya lebih apa ya, kehidupannya dianggap udah biasa. Mau di pulau ini kan satu pulau gitu kan, lebih kecil kan skupnya, lebih bisa dilihat keseharian mereka, lebih bisa dilihat ke apa namanya tadi tuh jaringan sosial mereka itu lebih karena wilayah kecil lebih bisa kita lihat di pulau kayak misal di Gual gitu, di Selat. Karena dia ada mobilitas masyarakatnya membuat orang luar pun sebenarnya ngelihat ini karakternya kuat gitu ya. Nah, jadi nak pariwisata ke namanya gitu kan, nak pariwisata adventure ke nama, nak pariwisata bahari ke nama. Kita harus meninjau sosial masyarakatnya, budayanya juga. Jadi ini fondasi awal ya. Nah sekarang nak ikan berak kan itu kalangan mana sebenarnya? Namanya desa wisata itu tidak melulu harus orang muda. Semua kalangan harus terlibat, harus dilibatkan. Contoh, ya kecil. Boleh. Makanya desa wisata itu punyanya masyarakat, bukannya punya komunitas. Ada umat teh, ada anak-anak teh, ada remaja teh, semua. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.